Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amin. Puji syukur senantiasa kita lafazkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita mendapatkan petunjuk untuk senantiasa melakukan amal-amal yang soleh. Semoga amal soleh dan kebaikan kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas tauladan, sikap, perilaku dan ajarannya. Semoga senantiasa kita dapat berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Barkah Sanyoto, akan membersamai teman-teman untuk sharing tentang menata ruang batin. Sebelum materi ini saya sampaikan, saya akan sharing pengalaman yang relate dengan materi ini. Teman-teman yang berbahagia, beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selama di rumah sakit itu, saya benar-benar harus belajar tentang bagaimana menata batin saya. Muncul tuh di lintasan-lintasan pikiran saya. Kadang-kadang membuat perasaan saya pada waktu itu menjadi khawatir, cemas, takut, dan bingung. Dan itu juga mempengaruhi sensasi di tubuh saya yang menjadi lelah. Namun setelah saya menggeser pikiran yang negatif-negatif menjadi pikiran yang lebih positif dengan menyampaikan bahwa semua yang terjadi sudah qadarullah, semua pasti ada hikmahnya dan manfaatnya buat saya dan keluarga. Dan pasti Allah memberikan ujian yang pasti terukur dan membuatnya akhirnya menjadi lebih tenang dan lega. Teman-teman yang berbahagia, mengapa menata ruang batin itu penting buat kehidupan kita? Ya, karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa dalam dirinya itu ada dinamika, ada permainan, ada gejolak, ada pola antara adanya harapan dan keinginan yang perlu diwujudkan, sehingga dibutuhkan pengelolaan, dan inilah yang dikatakan sebagai inner game. Bila kita mampu memainkan dan mengelola dinamika itu, maka efeknya adalah hal yang positif seperti inisiatif, kreativitas, kebahagiaan, dan energi positif akan terpancar dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Namun, kebanyakan dari kita kurang mampu dalam mengelola inner game-nya. Seperti disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-21, di mana manusia itu suka berkeluh kesah dan kikir kalau mendapatkan kesulitan dan kesusahan, hidup tidak enak, buruk, dia banyak berkeluh kesah. Namun bila mendapatkan kesenangan, dirinya menjadi kikir, egonya mengendalikan dirinya, sombong, takabur, dan semua itu menjadi kecenderungan dari kita sebagai manusia. Teman-teman yang berbahagia, saya mau mengingatkan bahwa sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita suka bermain dengan pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Dan kebanyakan pikirannya lebih negatif. Padahal Allah sudah memberikan kemampuan untuk mengendalikan pikiran itu. Allah juga memberikan berbagai macam nikmat, salah satunya akal yang menjadi instrumen penting yang membedakan
kita berbeda dengan makhluk lainnya. Kenyataannya yang menjadi tantangan pikiran kita itu adalah munculnya lintasan-lintasan yang muncul konstan dan terus bergerak. Kadang ketarik ke masa lalu, namun kadang pula meloncat ke masa depan. Kita dapat memvisualisasikan ketika ketarik ke masa lalu membawa kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Dan bila ketarik ke masa depan akan membawa ketakutan, kekhawatiran, dan itu perlu disadari. Dan situasi ini banyak orang yang tidak sadar. Teman-teman, dalam menata ruang batin, ada hambatan-hambatan yang menghampiri diri kita, berupa lintasan pikiran-pikiran dan perasaan. Contohnya ketika seorang penulis misalnya ingin menulis, ada lintasan hambatan seperti, wah, kalau tulisan saya ini tidak bagus, saya itu tidak bisa menyampaikan dengan bahasa yang mudah diterima oleh pembaca. Atau misalnya seorang pebisnis ingin memulai bisnisnya, muncul hambatan, wah, malu bagaimana kalau bisnisnya nggak laku atau nggak diterima di pasaran, bagaimana nanti respon keluarga kalau tidak berhasil. Atau contoh di ibadah, ketika kita ingin berjuang membaca Al-Quran one day one juz, ada aja hambatan atau lintasan dalam pikiran kita, berupa misalnya, wah, nanti kita sibuk, gak ada waktunya, dan bacaan saya tidak bagus dan mungkin lama. Dan hambatan-hambatan ini bisa diatasi bila kita mampu menguasai apa-apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kita dengan memahami dan merespon situasi kejadian yang tidak diharapkan dengan respon yang lebih baik ketika ada perasaan yang mengganggu, dengan menggeser atau mengganti pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif dan menggunakan kata-kata positif. Kita hanya perlu memiliki kesadaran ketika muncul adanya pikiran otomatis dan kemudian memilih pikiran-pikiran kita agar kita bisa mendapatkan perasaan yang lebih tenang dan produktif. Lantas, caranya seperti apa teman-teman? Untuk menimbulkan kesadaran dengan satunya mengidentifikasi masalah dan mengamati pikiran yang muncul dengan menanyakan pikiran itu termasuk pikiran yang memberdayakan atau pikiran yang melemahkan. Jangan sampai kita justru terjebak dalam pikiran-pikiran negatif hingga kita menjadi overthinking dan terjebak lagi dalam pikiran-pikiran yang irasional yang pada akhirnya membuat dada kita menjadi sempit dan sesak, terluka, tertekan, dan mendapatkan luka batin yang mendalam. Apa saja ciri orang-orang yang tidak mampu menata ruang batinnya? Dia akan mengalami beberapa hal, seperti sedih terlalu mendalam, cemas berlebihan, tenggelam dalam rasa kecewa, stres, luka batin yang menyiksa, kosong dan hampa tanpa memiliki nilai-nilai diri. Kemudian kesehatan mental yang buruk, kehilangan energi, depresi, tak berdaya, overthinking, dan tak bersyukur. Bagaimana cara kita agar kita mampu menata ruang batin kita, teman-teman? Maka kita perlu memahami cara kerja pikiran kita, bagaimana perasaan itu muncul, dan bagaimana keduanya bisa berpengaruh pada diri kita. Bila kita menguasai inner game, apa-apa yang ada dalam diri kita, maka pengaruhnya akan terasa terhadap apa-apa di luar diri kita. Pentingnya kita mampu memahami dan melatih inner game ini agar kita jadi lebih terampil dalam merespon apa-apa yang datang pada diri kita. Rasa malas, rasa sedih, rasa cemas, takut pasti akan datang teman-teman, dan kecewa akan hadir.
akan ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan dan terjadi pada diri kita, sehingga tidak bisa kita hindari. Tapi kalau kita terampil, kita bisa merespon tuh semuanya menjadi lebih baik. Bila ada lintasan-lintasan yang mengganggu dan menghambat kreativitas dan produktivitas kita mampu merespon dengan kesadaran, dengan memilih pikiran dan perasaan kita, dan ini loh perlu dipelajari dan dilatih agar menjadi keterampilan untuk hidup kita. Ada siklus besar dalam proses inner game yang merupakan fondasi kita dalam menata ruang batin. Pertama, kita mengikuti banyak pelatihan, mentoring, training, dan coaching. Itu targetnya adalah untuk mengubah hasil yang lebih baik dalam hidup kita. Pertanyaannya, hasil itu berubah bila sebelumnya kita mengubah perilakunya. Kedua, tidak bisa hasil itu berubah kalau perilaku kita tidak berubah. Seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein, bahwa orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi nggak mungkin masuk akal bila hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup itu berubah, tapi kita tidak mau mengubah perilaku dan tindakan kita. Contoh, kita ingin anak-anak kita lebih soleh, tapi perilaku kita tidak sungguh-sungguh mensolehkan dengan tidak memberi contoh yang baik dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ketiga, perilaku itu dipengaruhi oleh perasaan. Contoh akan berbeda hasil seorang yang menyapu ketika perasaannya senang dengan perasaan yang sedih, kecewa, atau malas. Kalau yang senang, hasil sapunya adalah lantainya menjadi bersih dan rapi. Sedangkan bila yang sedih, kecewa, atau malas, bisa jadi hasilnya yang disapu itu atau lantainya semakin berantakan. Keempat, perasaan itu muncul dari pikiran. Apa yang kita pikirkan tentang seorang akan mempengaruhi apa yang kita rasakan, terutama kepada orang itu. Apa yang kita pikirkan tentang pekerjaan akan mempengaruhi perasaan tentang pekerjaan itu. Jadi, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita rasa. Apa yang kita rasakan mempengaruhi perilaku yang kita lakukan, dan apa yang perilaku yang kita lakukan akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Perasaan itu bergantung pada kejadian di luar kita, teman-teman semua. Tapi perasaan itu muncul bergantung pada apa yang kita pikirkan tentang kejadian itu. Dan kejadian itu mampir dahulu tuh di pikiran kita. Baru dari pikiran itu muncul perasaan. Teman-teman semua, kita seringkali melemparkan tanggung jawab perasaan kita dikontrol oleh kejadian. Itulah yang namanya baper atau bawa perasaan. Dan ini tandanya kita masih anak-anak dan belum dewasa. Di mana kejadian itu mempengaruhi perasaan kita. Kita justru memberikan remote perasaan kita pada sesuatu di luar diri kita. Padahal kejadian itu tidak berpengaruh secara langsung. Kejadian itu hanya lewat pikiran dan perasaan kita itu bisa disesuaikan. Dan inilah yang dinamakan inner game. Kita tidak bisa mengendalikan kejadian, tapi bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan tentang kejadian itu yang berpengaruh pada respon, perilaku, dan nasib kita. Teman-teman yang berbahagia, dari siklus tersebut di atas, kita turunkan menjadi 7 kaidah pikiran dan perasaan yang perlu kita pahami. Pertama,
Manusia diberi kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan yang dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtiar. Kita mungkin memilih bahwa hasil yang didapatkan selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi yang bisa kita pilih adalah pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Sebagai seorang muslim, itu dikatakan ikhtiar yang berasal dari kata ikhtaru, yakhturu, yaitu kemampuan memilih dengan akar kata dari khair yang berarti memilih yang terbaik dari dirinya dengan memilih pikiran, perasaan, dan tindakan yang baik. 2. Kejadian atau situasi tidak sama dengan pikiran. Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang kejadian tersebutlah yang mempengaruhi perasaan kita. Kalau kita ingin mengelola ruang batin dan mengelola diri kita dengan lebih baik, maka kita perlu paham bahwa kejadian berbeda dengan pikiran. Kejadian itu berada di luar diri kita, terutama daripada sikap orang misalnya, omongan orang, atau apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Berita yang kita baca, informasi yang kita terima itu sebuah kejadian yang berbeda dengan pikiran. Contoh, ketika kita melihat tetangga yang biasanya menyapa, tiba-tiba kita tidak menyapa kita. Dalam situasi ini ada beberapa respon yang ditimbulkannya, yaitu bisa jadi marah, kesal, dan benci dengan tetangga kita tersebut. Namun kita dapat juga merespon pikiran kita dengan menyampaikan mungkin tetangga kita sedang fokus atau terburu-buru dengan aktivitasnya, sehingga tidak sempat menyapa kita. Dan itu sehingga perasaan kita muncul di hati kita adalah perasaan memahami dengan kondisi tetangga kita tersebut, jadi lebih tenang dan justru dapat mendoakan semoga urusannya dimudahkan. Kaidah ketiga, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, namun kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Orang lain berprasangka buruk itu tidak bisa kita pilih. Mau kita klarifikasi pun belum tentu prasangka buruk itu hilang dari diri kita. Yang bikin kita capek dan lelah adalah ketika kita berusaha untuk mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Ibnu Qayyim mengatakan, orang beriman itu sabar dulu dengan sikap menerima takdir Allah dengan lapang dada, tanpa mengeluh dan menunjukkan ketidakpuasan. Sabar dulu, baru ridho. Setelah menjalani sebuah kejadian, dalam beberapa saat baru kita merelakan. Ketika hatinya rela, itu disebut dengan ridho. Kita rela dengan ketetapan Allah, dan sabar itu baru menahan diri dan pelan-pelan baru merelakan. Kalau kita sudah rela dan ridho, baru kita bisa melihat hikmah dari sebuah kejadian dan pada akhirnya kita bersyukur. Proses dari sabar menuju syukur itu di tengah-tengahnya ada ridho. Jadi sabar, ridho, dan syukur. Kaidah 4. Untuk mengubah hasil kita perlu mengubah perilaku. Dan untuk mengubah perilaku kita perlu mengubah perasaan. Dan untuk mengubah perasaan kita perlu mengubah pikiran. Kaidah 5. Agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku dengan baik, kita perlu menyadarinya atau sadar terlebih dahulu. Dan mengelola sadar itu dengan menggunakan metode sajdah, yaitu sadari dengan menyadari adanya pikiran yang melintas, menyadarinya dan menerima rasa itu, kemudian jeda, memberikan ruang dan jarak dari kita untuk melakukan refleksi diri dengan menggunakan zikir, sholat, tafakur, dan membaca Quran.
agar mendapatkan hikmah dari kisah-kisah dalam Al-Quran yang mungkin relate dengan kehidupan kita. Dan pilih pikiran, perasaan, tindakan, imajinasi yang mampu memberdayakan kita dan membuat kita lebih produktif dalam hidup kita. Kaidah 6. Meskipun hasil bisa dipengaruhi oleh perilaku, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil yang kita ciptakan dalam hidup ini. Dan ini menjadi pegangan kita bagi orang yang beriman. Pada hakikatnya, hasil-hasil itu hak prerogatif dari Allah. Kaidah yang ketujuh, jangan mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku diri kita. Kita perlu meminta tolong pada pemilik diri yang bisa membolak-balikan hati kita. Ada Allah yang membolak-balikan hati kita, sehingga ada upaya kita untuk selalu meminta petunjuk pada Allah untuk melakukan amal-amal kebaikan yang dicintai Allah. Demikian teman-teman sharing tentang materi menata ruang batin. Semoga bermanfaat untuk dapat mengelola ruang batin kita. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ada pantun ini untuk penutup. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga materi ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.